Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christian Albert dari kelas 2E 2019, nomor NPM 1990. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran motorik yang bertemakan hakikat belajar gerak. Yang kesatu ada pengertian belajar gerak. Jadi belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan deskripsikan gerakan tubuh. Kemudian belajar gerak sendiri mempunyai 3 tahapan, yaitu ada tahapan verbal kognitif. Pada tahapan ini tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerak kepada peserta didik, instruksi, demokrasi, film klip, dan informasi verbal lainnya secara khusus. Jadi memberikan manfaat dalam tahapan ini. Tujuannya mempelajari adalah agar peserta didik dapat mentransfer informasi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua ada tahapan motorik. Dalam tahapan ini fokusnya adalah membentuk organisasi gerak yang lebih efektif dalam menghasilkan gerak. Yang ketiga ada tahapan otomatisasi, yaitu tahapan ini setiap geraknya yang dilakukan lebih efisien dan efektif. Bahkan untuk satu keterampilan olahraga tertentu nampak dilakukan dengan gerakan yang rileks. Terus lanjut, yang kedua ada bentuk konsep gerak. Yang kesatu ada keterampilan lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak yang menyebabkan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Gerakan tersebut biasanya diajarkan pada anak-anak usia dini, yakni saat latihan keterampilan gerak. Sebagai besar, anak-anak akan belajar berjalan pada usia sekitar 1 tahun dan belajar saat berusia sekitar 2 tahun. Contoh dari gerakan lokomotor yaitu berjalan, berlari, terus melompat, mendarat atau menderap. Terus yang kedua ada keterampilan non lokomotor. Jadi keterampilan non lokomotor ini adalah kemampuan untuk melakukan gerak anggota tubuh yang tidak menyebabkan seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan non lokomotor ini biasanya diajarkan sebagai keterampilan yang mendukung anak untuk melakukan berbagai aktivitas dalam posisi tubuh tetap di tempat. Contoh dari gerakan non lokomotor yaitu mengulur atau menekuk. Terus yang ketiga ada keterampilan manipulatif. Jadi gerak memanipulatif adalah aktivitas yang dilakukan tubuh dengan bantuan alat. Keterampilan manipulatif ini dikategorikan atas 2 macam, yaitu menerima dan mendorong. Contoh gerakan dari keterampilan manipulatif adalah memukul, menendang. Cuma ada 2, memukul sama menendang. Terus kita lanjut ke yang keempat, ada keterampilan gerak khusus. Jadi keterampilan gerak khusus merupakan keterampilan melakukan gerakan-gerakan dasar secara efisien dan efektif. Sebelum sampai pada gerakan ini, maka telah berkali-kali gerakan dilakukan, mengalami koreksi gerakan dan perbaikan gerak sehingga gerakan menjadi dipahami. Terus ada yang ketiga ada ranah gerak. Jadi kata ranah gerak terjadi dari kata domain yang bisa diartikan bagian atau unsur. Gerak tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia untuk melaksanakan hidupnya. Gerak tubuh manusia bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu ada fleksi, ekstensi, rotasi. Jadi kesimpulan materi ini, belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan diekspresikan gerak tubuh. Jadi bahwa belajar gerak merupakan rangkaian proses yang berhubungan dengan latihan atau pengalaman yang mengaruh pada terjadinya perubahan yang relatif
atau permanen dalam kemampuan seorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau bertutur kata yang tidak baik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.